Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asri Sopiaranti dengan NIM 501240032. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan topik pembahasan kali ini yaitu tentang organisasi dan kepemimpinan. Saya berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, mungkin dari sebagian kita ada yang udah tahu apa sih organisasi itu? Organisasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Mungkin ada yang bertanya juga mengapa kita perlu berorganisasi. Dengan berorganisasi, kita bisa berkontribusi untuk membantu orang lain dan membuat perubahan positif di masyarakat. Selanjutnya ada fungsi, desain, dan struktur organisasional. Di sini pengertian fungsi yaitu dijalankan para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas, serta mengembangkan struktur organisasi antara pelaksana tugas yang dapat menunjang tercapainya suatu tujuan organisasi tersebut. Jadi, fungsi ini bisa dideskripsikan yaitu sebagai peran dan tanggung jawab untuk memperjelas hubungan kerja mereka. Yang kedua ada desain. Suatu pemilihan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Jadi, desain organisasi ini bisa disebut juga untuk mengatur, membentuk struktur, peran, tanggung jawab, dan hubungan dalam suatu organisasi itu. Yang terakhir ada struktur organisasional, yaitu sebagai pengelompokan, pembagian aktivitas, dan pengkoordinasian hubungan antara manajer dengan manajer, manajer dengan karyawan, dan karyawan dengan karyawan. Oke, next di sini ada sebagai contoh struktur organisasinya, bisa dilihat yang paling atas, dimulai dari presiden atau pimpinan perusahaan tersebut, sampai yang paling bawah ada karyawan operasional. Karyawan yang bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional di sebuah perusahaan tersebut, tugas utama mereka adalah memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar atau efisien. Baik, selanjutnya ada proses organisasi pengembangan hierarki. Proses organisasi pengembangan hierarki adalah untuk mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat dalam organisasi. Di paling atas ada direktur utama dalam manajemen puncak, kemudian ada CEO sebagai manajemen puncak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, kemudian dibantu oleh manajemen tingkat menengah, ada manajer umum dan atau manajer fungsional. Dan yang paling bawah ada manajemen lini pertama yang melakukan koordinasi para karyawan, seperti supervisor dan pengawas tingkat pertama, contohnya mandor yang mengkoordinasikan kegiatan para pekerja. Baik, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama ada lingkungan organisasi, seterusnya ada strategi, teknologi, dan sumber daya manusia atau SDM. Lingkungan organisasi adalah perusahaan senantiasa berusaha menyesuaikan organisasi perusahaan untuk mengikuti perubahan lingkungan perusahaan. Jadi semakin cepat perusahaan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Bisa disebut juga lingkungan organisasi ini adalah suatu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi, serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu, serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua ada strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikannya, strategi tersebut secara efektif, manajer harus membuat struktur organisasi yang dapat menunjang implementasi strategi. Jadi strategi organisasi adalah rencana jangka panjang yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi dengan tindakan-tindakan yang saling berkaitan untuk mencapai misi organisasi itu. Selanjutnya yang ketiga ada teknologi. Teknologi merupakan kombinasi dari keahlian, pengetahuan, peralatan, mesin, dan komputer yang digunakan untuk mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan barang dan jasa. Yang terakhir ada sumber daya manusia. Faktor selanjutnya dari struktur organisasi adalah karakteristik sumber daya manusia yang dipekerjakan. Jadi SDM juga mencakup berbagai aspek terkait tenaga kerja seperti kualifikasi, pengalaman, keterampilan,
pengetahuan dan keahlian, berani mengembang, dan tanggung jawab juga dapat dipercaya. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan memengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas mereka, agar para bawahannya tersebut mau mengarahkan seluruh kemampuannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim. Apa sih sifat yang harus dimiliki oleh para pemimpin itu? Yang pertama ada directing atau mengarahkan. Jadi pemimpin itu harus bisa mengarahkan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua ada influence atau harus bisa memengaruhi. Pemimpin harus mampu mempengaruhi para bawahannya, baik dengan perkataan, sikap, kepribadian, dan perbuatannya, agar bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada authority atau wewenang, hak yang dimiliki pemimpin untuk memerintah orang lain, dalam hal ini berkaitan dengan tugas dari perusahaan. Yang terakhir ada power atau kekuasaan, pemimpin mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan dengan para bawahan mereka. Selanjutnya di sini ada 5 sumber kekuasaan. Yang pertama ada legitimate power. Legitimate power ini seperti kuasa yang sah dan diakui. Contohnya seperti pemerintahan atau presiden, atau Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua ada expert power. Kekuasaan expert power adalah kekuasaan yang berasal dari pengetahuan atau keterampilan orang tersebut dan pengalaman seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya seperti dokter. Seorang dokter memiliki kekuasaan expert power dalam bidang kesehatan karena pengetahuan dan keterampilannya dapat mendiagnosis dan mengobati penyakit. Yang ketiga ada reward power. Reward power adalah kekuasaan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan atau reward kepada orang lain. Imbalan ini dapat berupa uang, promosi, penghargaan, atau keuntungan lainnya. Yang keempat ada coercive power. Coercive power adalah kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk menggunakan paksaan, tekanan, atau hukuman untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang memiliki kekuasaan coercive power dapat menggunakan ancaman atau tindakan yang tidak menyenangkan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu. Contohnya seperti polisi. Polisi memiliki kekuasaan coercive power untuk menangkap dan mengenakan hukuman kepada orang yang melanggar hukum. Yang terakhir ada referent power. Referent power adalah kekuasaan yang berasal dari identifikasi dan pengakuan orang lain terhadap seseorang sebagai panutan atau teladan. Orang yang memiliki referent power ini kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena mereka dihormati atau disukai. Contohnya seperti pemimpin spiritual yang dihormati dan diikuti oleh pengikutnya dapat memiliki referent power ini seperti guru atau mentor juga. Selanjutnya ada motivasi dan komunikasi. Motivasi terbentuk dari kebutuhan manusia dan dasarnya seseorang terlebih dahulu harus mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan sehingga nantinya dapat mengatur rencana untuk mencapainya. Ada 3 unsur motivasi. Yang pertama ada upaya atau effort, yang kedua ada tujuan organisasional atau organizational goals, yang terakhir ada kebutuhan atau needs. Yang pertama ada upaya atau effort. Jika seorang pemimpin melakukan upaya atau effort yang keras terhadap perusahaan dan memotivasi pekerja, maka pekerja juga akan melakukan hal yang sama terhadap perusahaan berbeda dengan yang tidak termotivasi terhadap pemimpinnya. Yang kedua ada tujuannya. Jika pekerja melakukan pekerjaan yang selaras dengan tujuan perusahaan, maka perusahaan akan mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan itu. Selanjutnya ada kebutuhan. Unsur kebutuhan atau needs menunjukkan keadaan internal seseorang atau internal state yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil-hasil tertentu. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi sebagai suatu proses penukaran pengirim pesan atau juga sebagai penerima pesan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin sebagai kualitas kepemimpinan. Baik, di sini ada 3 komunikasi berdasarkan dampak bagi penerima pesan. Yang pertama ada komunikasi informatif. Dalam komunikasi ini, pengirim pesan atau sender atau komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan agar penerima pesan memperoleh informasi yang relevan.
Contohnya memahami topik, isu, atau teknik dengan lebih jelas. Contohnya manajer penjualan menjelaskan keadaan pasar kepada karyawannya. Yang kedua ada komunikasi rekreatif. Dalam komunikasi ini, komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan untuk menimbulkan suasana menyenangkan. Contohnya yang bersifat menghibur, ringan, dan mudah dipahami, seperti pidato yang bertujuan untuk menghibur pendengar biasanya dengan tema lucu. Yang terakhir ada komunikasi persuasif. Dalam komunikasi ini, komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan memujuk penerima pesan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, komunikasi persuasif ini adalah periklanan. Iklan digunakan pemasar atau perusahaan sebagai alat untuk mempersuasi atau membujuk khalayak agar membeli produk atau menggunakan layanan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada 4 komunikasi terkait struktur organisasi. Yang pertama ada downward communication. Downward communication adalah segala bentuk komunikasi yang mengalir dari pimpinan atau manajer kepada bawahannya, mengikuti garis komando yang terdapat dalam suatu struktur organisasi. Sebagai contoh, pada saat manajer menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh departemennya, maka ia melakukan downward communication. Yang kedua ada upward communication. Upward communication merupakan komunikasi yang mengalir dari bawahan kepada atasannya. Sebagai contoh, pada saat supervisor menyampaikan keadaan penjualan yang harus mendapatkan perhatian manajer, maka supervisor tersebut tengah menggunakan upward communication. Yang ketiga ada lateral communication. Lateral communication adalah komunikasi yang terjadi antara personel dalam suatu jenjang manajemen, tetapi berasal dari departemen yang berbeda. Sebagai contoh, manajer pemasaran melakukan komunikasi lateral dengan manajer produksi pada saat mereka merumuskan cara-cara meningkatkan citra produk perusahaan dengan cara memperbaiki mutu dan ciri-ciri produk atau product attributes. Yang terakhir ada diagonal communication. Diagonal communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh personel-personel yang memiliki jenjang manajemen yang berbeda serta berasal dari departemen yang berbeda. Sebagai contoh, manajer pemasaran dapat melakukan komunikasi dengan personel and general affair supervisor untuk meminta tambahan gugus wiraniaga yang akan dipekerjakan sebagai sales promotion girls atau SPG. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Saya harap pembahasannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.